Indonesia, negara dengan keanekaragaman budaya dan bahasa, memiliki sejarah pendidikan yang sangat menarik. Dari zaman prakolonial hingga masa kini, pendidikan di Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang signifikan. Ki Hajar Dewantara, atau lebih dikenal dengan sebutan Bapak Pendidikan Indonesia, menjadikan keringatnya sebagai pena dan ruang keluarganya sebagai kelas pertama di Indonesia pada awal abad ke-20. Ia memperjuangkan hak pendidikan untuk semua anak Indonesia tanpa pandang suku, agama, atau status sosial. Dalam video kali ini, kita akan membahas bagaimana perkembangan pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Pada tahun 1854, zaman kolonial Belanda, Bupati menginisiasi pendidikan sekolah kabupaten hanya untuk mendidik calon pegawai. Pada tahun 1908, lahirlah Budi Utomo. Kehadiran Budi Utomo menumbuhkan lahirnya gerakan-gerakan pemuda untuk berjuang melalui pengajaran Budi Utomo dan juga minta kepada pemerintah agar bisa belajar ke luar negeri. Pada tahun 1912, Van Deventer yang merupakan salah satu penggiat politik etis melakukan sebuah gebrakan dalam bidang pendidikan dengan mendirikan Sekolah Kartini di Semarang pada tahun 1912. Sekolah ini berada di bawah naungan Yayasan Kartini yang didirikan di Belanda pada 1912 dan hanya menerima siswa perempuan Jawa. Pada tahun 1914, Belanda mulai membuka sekolah-sekolah untuk masyarakat pribumi. Sekolah-sekolah ini dikenal dengan sebutan Hollands Inland School atau sekolah pribumi. Meskipun demikian, pendidikan bagi masyarakat pribumi tetap berada di bawah kendali Belanda yang lebih menekankan aspek penanaman budaya Belanda pada murid-muridnya. Selain pendidikan formal, Belanda juga membuka perguruan tinggi di Indonesia. Perguruan tinggi ini ditujukan bagi kalangan elit dan mengajarkan mata pelajaran seperti hukum, kedokteran, dan sastra. Pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara menginisiasi pendirian Sekolah Taman Siswa. Sekolah ini menekankan kepada siswa untuk tidak bergantung kepada orang lain dan tetap berpegang teguh kepada prinsip pribadi. Pada tahun 1942, Indonesia diduduki oleh Jepang selama masa Perang Dunia II. Di bawah pemerintahan Jepang, pendidikan di Indonesia mengalami perubahan signifikan. Pendidikan pada masa ini lebih mengutamakan pendidikan moral dan patriotisme, dengan penekanan pada bahasa Jepang dan pemahaman akan nilai-nilai Jepang. Jepang juga mendirikan sekolah-sekolah tinggi yang memberikan kesempatan pendidikan bagi semua kalangan masyarakat. Lalu, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia yang baru didirikan mengambil alih kontrol atas pendidikan di Indonesia. Masa kemerdekaan ini ditandai dengan perubahan signifikan dalam sistem pendidikan. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menciptakan pendidikan yang merata dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan diberikan secara gratis dan wajib bagi semua anak-anak Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk mengentaskan buta huruf dan meningkatkan tingkat literasi di Indonesia. Pada masa Orde Lama, tujuan pendidikan mengalami perubahan berdasarkan Manipol Usdek. Manipol Usdek merupakan akronim dari Manifestasi Politik Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Bangsa Indonesia. Konsep ini juga memiliki makna yang menjunjung tinggi nilai kegotong royongan, menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. Selain itu, penerapan konsep ini menjadi solusi mengatasi
perpecahan yang terjadi saat itu, sehingga banyak masyarakat umum dan masyarakat politik mendukung penerapan Manipol Usdek. Pada masa Orde Lama, Pancawardhana ditetapkan sebagai sistem pendidikan, di mana Pancawardhana berisi pengembangan moral, pengembangan kecerdasan atau intelijensia, pengembangan emosional, pengembangan kerajinan tangan atau keterampilan, dan pengembangan jasmani. Kemudian, pada masa Orde Baru, diberlakukanlah pelajaran pendidikan moral Pancasila PMP P4 dalam upaya penerapan nilai-nilai Pancasila. Dalam masa ini, rakyat diwajibkan sekolah selama 9 tahun. Pada awal reformasi tahun 1998, awalnya menggunakan kurikulum 1994, lalu kemudian kurikulum 2000, dan berganti lagi kurikulum 2002. Kurikulum ini berfokus pada 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Program wajib belajar 9 tahun diimplementasikan untuk memastikan akses pendidikan bagi semua anak di Indonesia. Hingga saat ini, akhirnya lahirlah kurikulum Merdeka, di mana salah satu fokus pembelajaran dalam kurikulum Merdeka adalah pembelajaran berbasis proyek yang menjadikan pembelajaran menjadi interaktif. Pembelajaran seperti ini meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dan mengedepankan perilaku yang mencerminkan profil siswa Pancasila. Selama sejarahnya, pendidikan di Indonesia terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan sosial politik dan budaya. Upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di negara ini, guna mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk menghadapi tantangan masa depan. Saya, kamu, kita sebagai calon guru harus tetap mengupgrade diri dan tetap mengedepankan keperluan peserta didik. Terima kasih.